Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan kategori bakat Relating Talents, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas bakat includer. Anda yang memiliki bakat includer adalah orang-orang yang sangat senang berkumpul di dalam kelompok. Secara alami Anda mendapatkan semangat yang besar ketika berada dalam kelompok yang besar tersebut. Secara alami Anda akan mengajak orang untuk kemudian bergabung di dalam kelompok tersebut. Anda ingin memastikan semua orang merasa nyaman, semua orang merasa dilibatkan, dan waktu demi waktu kelompok tersebut akan bertambah besar. Kekuatan Anda tersebut maka secara alami akan membuat Anda bagus di dalam mengembangkan komunitas atau mengembangkan organisasi. Organisasi ini dalam arti dengan orang-orang yang bekerja sama dengan Anda di dalam sebuah tim, atau dalam hal komunitas artinya Anda membuka diri dan terhubung dengan orang-orang yang lebih banyak, terhubung dengan kelompok-kelompok yang lebih besar, dan dengan ini kemudian Anda berhasil menciptakan suatu komunitas yang semakin meluas. Apakah ini terkait sebuah bisnis, apakah ini terkait suatu organisasi, ataukah juga bahkan ini terkait dengan sebuah kampanye. Kampanye di sini sebenarnya bisa dalam bentuk apapun. Izinkan saya memberi sebuah contoh. Seorang rekan saya, dia memimpin organisasi social entrepreneur, wirausaha sosial, dan dia berhasil mengembangkan kampanye kantong plastik berbayar dengan tujuan untuk mereduksi penggunaan kantong plastik di Indonesia ini. Sekian tahun dia bersama rekan-rekan komunitas yang peduli terhadap permasalahan lingkungan, khususnya terkait isu kantong plastik ini. Mereka bekerja keras, melibatkan semakin banyak komunitas, melibatkan semakin banyak pihak, dan pada akhirnya setelah sekian tahun mereka berusaha, sesuatu yang berasal dari inisiatif informal sudah menjadi peraturan pemerintah yang bersifat formal. Itulah kekuatan dari bakat includer. Nah, agar bakat includer ini betul-betul bisa Anda maksimalkan, maka Anda membutuhkan sebuah ruang untuk semua orang. Anda membutuhkan ruang yang terbuka. Anda tidak nyaman jika berhadapan justru dengan tembok-tembok yang memisahkan antar orang. Anda tidak nyaman jika dibenturkan dengan aturan-aturan yang justru membatasi kesatuan dan membuat orang di dalam kelompok itu terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Anda butuh sebuah situasi kondisi yang mendukung ketika semua orang akhirnya bisa disatukan dalam sebuah kelompok besar. Dengan dorongan bakat includer yang kuat, dalam konteks Anda mengembangkan organisasi dan bisnis, fokus Anda sekali lagi adalah di dalam kuantitas orang yang kemudian dilibatkan. Anda ingin itu semakin bertambah besar, dan di saat yang sama Anda ingin memastikan semua orang di dalam kelompok itu diterima. Tidak ada yang disisihkan. Anda akan membuat sebuah market itu menjadi semakin besar. Anda akan membuat sebuah organisasi itu berkembang pesat, dan dengan includer yang kuat, saya rasa akan bagus jika salah satu strategi yang Anda pertimbangkan dalam mengembangkan bisnis adalah dengan memelihara basis konsumen loyal. Dengan begitu, sebenarnya Anda cukup mengutamakan konsentrasi penjualan di basis konsumen Anda. Nanti seiring waktu, dengan sendirinya konsumen-konsumen baru itu akan bertambah. Nah, di sisi lain memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait bakat includer yang kuat ini. Mengingat fokus Anda adalah pada memperbesar kelompok, melibatkan orang-orang yang masih di luar kelompok ke dalam kelompok, maka secara alami Anda kemudian memperlakukan orang lain yang ada di dalam kelompok itu secara sama, di mana ada kalanya orang-orang yang katakanlah sudah lebih lama di dalam kelompok, sudah lebih berkontribusi, sudah lebih loyal, lebih banyak berkorban juga, merasa mereka berhak mendapatkan apresiasi khusus, sehingga tidak bisa begitu saja disamakan dengan semua orang. Begitu juga terhadap konsumen. Ada kalanya dalam rentang konsumen Anda yang luas dan banyak itu,
ada beberapa konsumen yang memang layak untuk mendapatkan prioritas. Katakanlah, sebagaimana yang lazim dikenal dalam dunia finansial, ada yang disebut dengan nasabah prioritas. Karena mereka sudah menjadi konsumen Anda jauh lebih lama, lebih loyal, wajar jika ada pendekatan yang diberikan khusus kepada mereka. Jika includer Anda begitu kuat, sementara katakanlah misalnya bakat relator itu lemah, hal ini kemungkinan besar tidak terperhatikan oleh Anda. Dan mungkin jadinya Anda perlu memiliki partner atau memiliki anggota tim yang bisa Anda tugaskan untuk fokus kepada sisi tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana jika justru bakat includer ini lemah? Dengan includer yang lemah, Anda tidak terlalu suka berbasa-basi di dalam kelompok besar. Anda tidak secara alami tertarik dengan kumpul-kumpul, dengan acara-acara kebersamaan, dengan kegiatan yang menekankan kebersamaan dan kekompakan. Bisa jadi bagi Anda term kekompakan, kebersamaan itu terasa seperti sebuah basa-basi saja, terasa seperti sebuah slogan belaka. Jika includer Anda lemah, maka Anda tidak terlalu mementingkan besarnya kelompok Anda secara kuantitas. Anda tampaknya akan lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat kualitas di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok Anda, dan maka dengan sendirinya orang-orang terdekat bagi Anda, orang-orang yang sudah bersama Anda dalam waktu yang lama, itu menjadi jauh lebih penting bagi Anda dibandingkan orang-orang lain yang mungkin tidak terlalu dekat bagi Anda. Saya rasa ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Hanya saja memang Anda tidak secara natural kemudian tergerak untuk memperbesar kelompok. Jika sebuah bisnis adalah bisnis Anda sendiri, bagaimana menciptakan konsumen yang loyal dalam sebuah komunitas yang besar, itu adalah sebuah strategi yang tidak secara alami terpikir dan kemudian tidak secara alami akan Anda prioritaskan. Bisa jadi penting untuk Anda kemudian menemukan partner atau anggota tim yang fokus ke arah sana. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ingin menekankan jika Anda memiliki bakat includer, maka bagi Anda kelompok yang besar adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Anda ingin menciptakannya, Anda ingin berada di dalamnya, dan itu menjadi cara Anda mengukur apakah organisasi Anda atau bisnis Anda sudah berhasil. Jika hal tersebut sudah ada dan terus bertumbuh, maka Anda akan merasa organisasi atau bisnis Anda sudah on the track. Adapun kombinasi dengan bakat-bakat yang lain itu juga masih bisa Anda eksplorasi. Apakah ini terkait dalam segmen mana komunitas itu Anda besarkan, dengan strategi apa kemudian Anda memperbesar komunitas Anda, dan dengan teknik-teknik apa kemudian strategi tersebut bisa diimplementasikan. Demikian saya rasa pemaparan tentang bakat includer. Semoga cukup membantu Anda memahami bakat ini dengan jelas. Kita akan bertemu kembali dalam pemaparan-pemaparan bakat relating talents yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.